Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan studi kasus Baitul Qirot di Kota Banda Aceh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pipi Dipia dari kelas AK23C. Presentasi ini akan membahas tentang latar belakang penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, serta analisis dan kesimpulan dari artikel tersebut. Penelitian ini berangkat dari peran utama UMKM dalam perekonomian di Indonesia. Terbukti mampu bertahan saat krisis, namun masih menghadapi kendala utama, yaitu akses permodalan. Banyak UMKM sulit untuk mengakses bank konvensional, sehingga Baitul Qirot hadir sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang fokus pada pembiayaan usaha mikro. Namun, sebagai lembaga berbasis syariah, Baitul Qirot tidak hanya dituntut menyalurkan pembiayaan, tetapi harus menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi syariah. Ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan PSAK syariah pada Baitul Qirot di Kota Banda Aceh. Secara khususnya, untuk penelitian ini juga bertujuan untuk penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, menilai penerapan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, menilai penerapan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi Baitul Qirot dalam menerapkan standar akuntansi syariah. Dengan tujuan ini, peneliti ingin melihat kesesuaian antara standar dan praktik di lapangannya. Dalam penelitian ini terdapat dua konsep, yaitu Baitul Qirot dan PSAK syariah. Baitul Qirot merupakan koperasi jasa keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat kecil berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan PSAK syariah adalah pedoman akuntansi yang mengatur bagaimana transaksi dan laporan keuangan syariah harus dicatat dan disajikan agar transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan PSAK syariah menjadi penting agar operasional Baitul Qirot benar-benar sesuai dengan nilai syariah, tidak hanya dari sisi akad tetapi juga dari sisi pelaporan. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Objek penelitian ini ada 7 Baitul Qirot di Kota Banda Aceh. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dokumen laporan keuangan, hasil kemudian dibandingkan dengan ketentuan PSAK syariah menggunakan sistem skor untuk melihat tingkat penerapannya. Metode ini mempermudah peneliti untuk menilai bagaimana Baitul Qirot telah menerapkan standar yang berlaku. Untuk hasil PSAK 101, berdasarkan penelitian ini, Baitul Qirot yang menerapkan PSAK 101 secara penuh belum menyusun laporan keuangan secara lengkap, seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan dana kebijakan, catatan atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Baitul Qirot masih berfokus pada aspek administrasi dan belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas syariah sesuai PSAK 101. Untuk hasil PSAK 102 murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh Baitul Qirot. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 tentang murabahah masih belum optimal. Beberapa permasalahan ditemukan, antara lain pengakuan margin keuntungan yang belum sesuai standar, penyajian piutang murabahah yang kurang jelas, pengungkapan transaksi yang belum lengkap. Kondisi ini cukup penting karena murabahah adalah produk utama dari Baitul Qirot, sehingga kesalahan pencatatan dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan PSAK 101 dan 102, untuk penerapan PSAK 105 tentang murabahah menunjukkan bahwa menunjukkan hasil yang baik. Baitul Qirot Surya Madinah berhasil menerapkan PSAK 105 tentang mudharabah, menunjukkan tentang mudharabah yang sesuai, namun
sebagian besar Baitul Qiraat tidak menyalurkan pembiayaan mudharabah karena resiko pembiayaan yang tinggi, membutuhkan pengawasan intensif, nasabah sulit menyusun laporan keuangan. Akibatnya, meskipun sesuai prinsip syariah, pembiayaan mudharabah kurang diminati. Dari hasil penelitian dapat kita simpulkan ya bahwa masalah utama bukan pada aturan PSAK syariah, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia. Banyak pengelola Baitul Qiraat belum memiliki pemahaman yang memadai tentang akuntansi syariah. Selain itu, sistem pencatatan masih sederhana dan belum didukung pelatihan yang memadai. Dengan kata lain, niat menjalankan prinsip syariah sudah ada, tetapi kemampuan teknis dalam penerapannya masih terbatas. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK syariah di Baitul Qiraat di Kota Banda Aceh belum optimal. PSAK 101 dan PSAK 102 masih sangat banyak kekurangan. Pada PSAK 105 terbukti dapat diterapkan dengan baik dan dapat diterapkan dengan baik jika didukung dengan SDM yang memadai. Oleh karena itu diperlukan pelatihan akuntansi syariah bagi pengelola Baitul Qiraat. Pendampingan ini dari akademisi dan pemerintah, peningkatan kualitas laporan keuangan syariah. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.